Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu channel yang kontra terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, melawan juga dakwah pencerahan, memberantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Channel ini bernama Channel Najat Ngaji, sobat-sobat. Dan setahu saya, channel ini membolak-balikan makna dari hadis Nabi, sobat-sobat. Salah satunya hadis yang berhubung dengan perpecahan, bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Tetapi channel Najat Ngaji membaliknya menjadi satu yang masuk neraka, 72 yang masuk surga. Nah, sekarang ya, saya ingin menanggapi yang juga membolak-balikan juga makna hadis mengenai ya yang berhubungannya dengan ziarah kubur, sobat-sobat. Dalam keterangannya, dengan menukil perkataan ulama, ya, Najat Ngaji menyimpulkan bahwa membaca Quran dan berdoa di sisi kuburan adalah sunnah Nabi. Bahkan dikatakannya berdoa di samping kuburan, di sisi kuburan mustajab. Bagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah mengajari sebuah bacaan ketika para sahabat akan masuk ke kuburan. Bacaannya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum wahai penduduk tempat ini, penduduk kuburan dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Wa inna insyaallahu bihikum lahikun, dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. As'alullah lana walakum al-afiyah, dan aku meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Dari hadis ini bisa kita fahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sahabat untuk berdoa di kuburan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan keselamatan bagi orang yang ada di kuburan itu dan meminta keselamatan untuk orang yang masih hidup. Jadi sangat keliru ketika Ustadz Wahabi mengatakan bahwa berdoa di kuburan adalah amaliyah Yahudi dan Nasrani. Itu keliru sekali. Ada pernyataan dan pendapat dari Imam Az-Zahabi, salah satu dari murid Syekh Ibnu Taimiyah, dan merupakan rujukan dari kelompok Wahabi dalam akidah.
Dan Imam Adz-Dzahabi ini berpendapat dalam kitab beliau yang berjudul Syiar A'lamin Nubala. Kata beliau, "Qultu wa du'a'u mustajabun inda kuburil anbiya wal auliya." Aku berpendapat bahwa berdoa itu mustajab di samping kuburan para nabi dan para wali. Bahwa membaca Al-Quran di kuburan merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ditulis dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani bahwa haddatsani Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj an abihi, bahwa bercerita kepadaku Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj an abihi dari ayahnya. Qala li abi, ayahku berkata kepadaku, ya bani, wahai anakku, idza ana muttu falhitni, jika aku mati maka buatkan lahat untukku. Faida wada'tani fil lahdi, ketika kamu meletakkanku di lahatku, fakul, maka katakanlah bismillahi wa ala millati rasulillah. Summa sanna alayya sannan, maka kemudian tuangkanlah debu atau tanah kepadaku. Summa qra' inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimatiha. Kemudian ketika selesai dikubur, maka bacalah di samping kepalaku permulaan surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Kenapa seperti itu? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu. Sobat-sobat, ketika kita ziarah kubur, yang disunahkan Nabi adalah mengucap salam dan memintakan keselamatan diri mereka yang di dalam kubur dan kita yang masih hidup. Artinya memintakan, artinya mendoakan, bukan berdoa. Berbeda. Kalau mendoakan, kita memintakan ya agar orang lain diberi keselamatan. Sedangkan kalau berdoa, kita meminta ya di sisi kuburan tersebut. Bahkan ya ada yang meminta kepada mayat yang ada di kuburan agar menyampaikan doanya kepada Allah, sobat-sobat. Jadi orang yang sudah mati dimintakan untuk menyampaikan doa yang hidup kepada Allah. Ini kan aneh, sobat-sobat, dan tidak masuk akal. Mereka yang seharusnya butuh didoakan, bukan kita meminta untuk menyampaikan doa kita. Dan ini yang mereka katakan tawasul. Nah, jadi kesalahan najat ngaji adalah berdoa. Tetapi hadis Rasulullah mengatakan ya mendoakan. Nabi mendoakan, tidak berdoa, tetapi mendoakan. Najat ngaji, sobat-sobat, berdasarkan At-Tabrani, membaca Quran di sisi kuburan adalah sunnah. Pernah dilakukan Nabi. Ada seseorang yang disebutkan namanya dalam keterangan tersebut meminta anaknya untuk membacakan Al-Quran, sobat-sobat. Padahal tidak ada satu hadis pun, satu riwayat pun yang Nabi pernah membaca Quran di kuburan atau di sisi kuburan. Begitu juga dengan para sahabat. Tidak pernah melakukan hal tersebut, sobat-sobat.
Apalagi ya, ada hadis Nabi yang mengatakan jangan jadikan rumahmu kuburan. Artinya antara kuburan dan rumah adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena membaca Al-Quran itu tempatnya di rumah atau di masjid, bukan di kuburan. Nah, jadi jelas sobat-sobat, meskipun Najat Ngaji ya mendalilkan penjelasannya kepada para ulama, jelas tidak bisa dijadikan sandaran. Karena kita tahu ya bahwa kalau Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, berarti hal tersebut bukan sunnah Nabi. Berarti hal tersebut hal yang terlarang dilakukan, sobat-sobat. Itu saja sobat-sobat yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.